Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Kamal Ansari Nur dengan NIM 22030150097. Lebih tepatnya pada program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi dari kelas PJKRD Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Ilmu Kesehatan Olahraga yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Adil MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki materi. Kesehatan olahraga. Yang pertama, aspek jasmani. Ilmu kesehatan umum yang meliputi bagian A, ilmu kesehatan statis, yang melahirkan ilmu kesehatan umum dan pendidikan kesehatan dalam kaitannya dalam olahraga. Bagian B, ilmu kesehatan dinamis, yang melahirkan ilmu kesehatan yang mengenai olahraga sekolah, olahraga pada anak, olahraga pada wanita, olahraga pada lanjut usia, olahraga penderita cacat, dan olahraga prestasi. Yang kedua, hygiene atau kesehatan olahraga. Yang pertama meliputi perilaku atlet selama masa latihan dan pada saat istirahat. Yang kedua, meliputi kondisi kesehatan lingkungan tempat dilaksanakannya olahraga serta infrastruktur yang ada. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Masalah ini banyak dibahas dalam olahraga anak. Yang keempat, histologi, membahas masalah anatomi fisiologi dalam kaitannya dengan olahraga. Yang kelima, anatomi, bahasannya adalah memperkenalkan struktur dan komponen dasar tubuh manusia. Masalah ini disebut juga sebagai biotopologi olahraga, yaitu membahas profil morfologi, profil fungsional, dan profil psikologi atlet dalam masing-masing cabang. Yang keenam, fisiologi atau ilmu fal. Bagian A, ilmu fal dasar, membahas fungsi dan mekanisme kerja berbagai organ tubuh. Bahasan disusun berdasarkan sistem kerja sesuai sistematika dalam anatomi. Bagian B, ilmu fal olahraga atau ilmu fal kerja, membahas respon-respon dan adaptasi dari berbagai organ tubuh terhadap kerja dan olahraga. Pokok utama bahasannya adalah pada fisiologi pelatihan untuk mencapai prestasi maksimal pada olahraga prestasi. Yang ketujuh, evaluasi kesehatan olahraga terhadap atlet. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi potensi dan kapasitas performanya yang terkini dari seorang atlet terhadap olahraga yang ditekuninya. Hasil pemeriksaannya tersebut hendaknya mengandung penilaian mengenai bagian A, kemampuan secara umum untuk beradaptasi terhadap latihan dan pengembangannya. Bagian B, sikapnya yang khusus terhadap cabang olahraga yang dihadapi. Bagian C, kondisi kemampuan olahraganya, yaitu derajat adaptasi terhadap latihan. Bagian D, kemungkinan untuk meningkatkan penampilan. 8. Biomekanika, membahas tentang mekanika gerakan atlet untuk prestasi maksimal dari olahraga yang ditekuni. Membahas tentang masalah mekanika gerak biologi atlet untuk mencapai prestasi maksimal dalam cabang olahraganya. Yang kesembilan, cedera olahraga atau traumatologi. Sasarannya adalah mengidentifikasi cedera khusus olahraga yang bersifat benar-benar bersifat dari kesalahan gerakan, khususnya dari cabang olahraga yang dilakukannya. Secara umum, traumatologi membahas masalah berikut. Bagian A, mekanisme terjadinya cedera. Bagian B,
pencegahan cedera olahraga. Bagian C, diagnosa atau identifikasi terhadap cedera. Bagian D, pemulihan atau rehabilitas. 10. Message sebagai upaya mempercepat pemulihan. Bagaimana metodologi dari teknologi message yang efektif dan efisien? Terdapat berbagai macam metodologi message, antara lain message tradisional atau message dan hydro message. 11. Nutrisi dan gizi. Bahasannya mengenai bagaimana menata gizi selama pelatihan, menjelang kompetisi, selama kompetisi, dan selama masa istirahat pasca musim kompetisi, sebagaimana agar bisa menjaga kesehatan. Yang ke-12, farmakologi. Perlu dipahami pengertian di doping, etika, bahaya, dan bagaimana menggunakan obat-obatan agar terbebas dari penyalahgunaan pemakaian obat secara tidak disadari yang dapat merugikan atlet. 13. Terapi olahraga. Penyembuhan penyakit melalui aktivitas fisik olahraga telah sejak lama dilakukan orang, tetapi perkembangannya olahraga secara cepat terjadi dalam abad ke-20. Olympic Games adalah contoh yang sangat baik untuk penerapan terapi olahraga dalam lingkup kesehatan olahraga. Baik, yang kedua, aspek rohani dan sosial. Bahasan mengenai aspek rohani dan sosial dalam lingkup olahraga tidak berkembang menjadi ilmu tersendiri yang meliputi psikologi olahraga, pedagogi olahraga, dan asosiologi olahraga. Baik, yang ketiga atau yang terakhir, aspek lingkungan. Bahasan ini meliputi lingkungan alam yang meliputi suhu lingkungan, kelembaban, dan ketinggian yang termasuk ke dalam pokok bahasan adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Bagian B, faktor peralatan olahraga atau kerja. Hal ini telah tumbuh menjadi ilmu tersendiri, yaitu ergonomi, yang membahas masalah penyesuaian manusia terhadap macam olahraga yang harus dilakukan, dan atau penyesuaian manusia terhadap alat olahraga yang dipergunakan. Baik, itulah dia pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.